Jadi sebenarnya kalau udah punya bekal si pengetahuan mengenai PSAK, IFRS dan lain sebagainya tuh, jadi ini bukan sesuatu yang lain lagi ya, bukan sesuatu yang baru lagi. Kalau misal udah punya berbekal itu bisa lah. Ya, jadi nggak dari nol amat gitu lah Kak Mon lah ya. Dan ini juga jadi kembali lagi ke pertanyaan Kak Mon yang tadi di awal. Kok kenapa harus akuntan nih? Ya. Karena this is it gitu. You have to know accounting standard, but you have to also know about sustainability. Nah kalau kita tinggal nambah nih yang satu nih, belajar yang sustainability ya. Udah deh jadi juara ya, jadi difference maker deh langsung kita ya. Maker deh. Hai semua, selamat datang kembali dalam acara IAI Podcast Bincang Santai bersama IAI. Dengan saya Monica Nabilia, senang sekali dapat menjadi host pada episode kali ini. Nah, hari ini kita akan berbincang sangat-sangat santai, tapi pembahasannya tetap kekinian dan sangat-sangat penuh dengan informasi ya. Hari ini saya sudah kedatangan teman aku, bestie aku, yaitu Mbak Pera Yulianingsih yang merupakan junior manager dari divisi standar dan praktik keprofesian. Hai Besti, apa kabar Mbak Pera? Hai Besti, udah lama ya gak ketemu. Jadi aku dan Mbak Pera ini walaupun berbeda divisi, tapi kita dipersatukan oleh IAI dan coworking space. Begitu ya Mbak Pera ya? Iya. Jadi teman-teman yang belum tahu, divisi standar dan praktik keprofesian IAI ini adalah tim yang mensupport seluruh kegiatan DSAK IAI dalam adopsi standar, mengeluarkan standar dan lain-lain. Pokoknya fully support deh di proses prosedur standar akuntansi keuangan di Indonesia. Bukankah begitu Mbak Pera? Kita di tim teknis bantu-bantu dikit aja, bantu-bantu DSAK. Bantu dikit, bantu banyak gitu kan ya. Nah, tapi kali ini kita nggak akan ngomongin mengenai standar akuntansi keuangan, teman-teman sekalian. Kita akan berbicara sesuatu yang baru, yang lain, yaitu mengenai topik sustainability ya. Karena ini merupakan salah satu hot topic ya Mbak Pera ya. Jadi Per, kalau aku baca nih di sosial media, di Instagram, di LinkedIn, di Facebook, di website, artikel, dan lain sebagainya tuh semuanya tuh bahas sustainability gitu ya. Baik itu dalam maupun luar negeri. Dan sustainability ini selalu menjadi agenda KTT dunia gitu ya, konferensi tingkat tinggi dunia. Pas Indonesia jadi presidensi G20 di tahun lalu. Terus sekarang Indonesia juga jadi chairman ASEAN di 2023 kan. Dan salah satu pilar deliverable-nya juga sustainability gitu. Terus pas COP26 di Glasgow, itu juga kan salah satunya dia mengemphasize ya, mendorong gitu kan seluruh negara untuk concern sama yang namanya isu sustainability. Kendati isu itu tuh sebenarnya tuh udah lama, bukan barang baru lagi. Coba dari Pera, boleh gak diceritain apa sih yang harus diketahui oleh akuntan Indonesia mengenai isu ini? Ya, mungkin yang pertama kita bahas prinsip dasarnya dulu ya. Kadang teman-teman itu masih suka, ada beberapa teman yang bilang sebenarnya sustainability itu apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya sustainability itu suatu prinsip di mana kita itu harus bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa compromising kebutuhan future generation. Jadi kalau misalnya sekarang kita menggunakan resources, jangan sampai nanti yang di masa depan itu nggak kebagian gitu ya. Nah terus kenapa sih kok kayaknya itu kan sebenarnya sesuatu yang something that obvious gitu, sesuatu yang udah jelas lah, kita jangan sampai mengkompromis atau merugikan future generation untuk menggunakan resource-nya. Padahal itu sesuatu sudah jelas. Tapi kok kayak sesuatu yang ya wajar aja gitu. Iya, tapi kok kayak baru sekarang gitu ya. Nah sebenarnya ini kalau misalnya merunut sedikit agak-agak kayak sejarah ya, tahun 1950-an itu kan industri revolusi. Ekonomi itu kayak baru ketemu lah sama mesin, sama apa, jadi Pabrik pembangunan dan sebagainya. Ya, pembangunan gila-gilaan. Mereka mungkin belum kepikiran nih sebenarnya misalnya dalam membangun pabrik, kemudian industri revolusi itu banyak pakai resources yang sebenarnya itu terbatas. Jadinya compromising future generation. Jadi
emang akhirnya pada tahun sekitar 80-an gitu barulah udah pada mulai mikirin nih sebenarnya there's something need to be done about this gitu. Makanya negara-negara juga para pemimpin dunia udah mulai memikirkan gitu sebenarnya nanti ke depannya seperti apa. Karena sustainability ini bukan cuma lingkungan aja. Jadi kan seperti sosial, kemudian human right itu juga sebenarnya merupakan bagian dari sustainability. Jadi ada 3 pilar ya, ada economic, social, dan environment gitu. ESG ya, kalau Ya, orang-orang ngomong ESG tuh ini itu tuh gitu jadinya ya. maksudnya. Iya gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibahas di G20, kemudian di ASEAN KTT itu emang suatu concern bersama yang harus segera di-address ya, yang harus segera dibahas. Tadi Kak Monik bahas juga soal COP26 ya. Jadi COP26 itu merupakan suatu conference yang memang khusus bahas soal climate change. Jadi kalau Kak Monik mungkin pernah dengar istilah-istilah Paris Agreement. Nah, Paris Agreement itu tuh suatu kesepakatan yang disetujui pas UN COP yang pas COP 21 kalau nggak salah ya di 2015. Jadi yang diselenggarakan COP di Paris. ya, jadi COP berikutnya itu Climate Change Conference itu bahas progresnya ini gimana nih udah pada comply belum, udah sejauh mana gitu. Dan yang itu di-review per 5 tahun sekali ya. Betul. Ada nih goal-goal yang sudah di-achieve Ya. sebagai komitmen negara-negara itu ya, sendiri. ya. Gitu. Oke. Komitmen net zero. Komitmen Oke. net zero itu sendiri. Ya, tapi ya kalau ngomongin sustainability untuk orang-orang yang memang bidangnya dia concern sama lingkungan, hewan dan lain sebagainya, itu tuh sesuatu yang lumrah gitu. Dia aktivis lingkungan lah, taruhlah gitu. Sustainability itu menjadi kata-kata yang benar-benar itu kamu sehari-hari lah. Terus tapi kenapa kita sebagai seorang akuntan gitu, you and me dan teman-teman semua gitu ya, apa hubungannya sama kita seorang akuntan? Kenapa kok belakangan ini tuh jadi urusannya akuntan gitu? Akuntan tuh jadi garda terdepan. Boleh nggak diceritain dulu? Kenapa sih? Kenapa jadi kita? Iya, ini emang pertanyaan yang sangat menarik and thank you for asking that. Karena ini sesuatu yang orang-orang juga banyak tanyakan dan nggak kepikiran kok tiba-tiba akuntan seakan-akan kayak stealing the spotlight gitu ya. Sebenarnya bukan, apa kan? Iya gitu. Sebenarnya bukan we're not trying to steal the spotlight ya, tapi gini, kan akuntan itu dia berada di pusat informasi. Setuju. Ya, jadi kita itu kan ketika kita nyusun laporan keuangan, kemudian teman-teman di akuntan juga kan ada internal auditor, kita semua itu ada di pusat informasi di mana para pengambil keputusan itu menyusun keputusannya itu berdasarkan data yang kita provide. Jadi akuntan itu memiliki posisi yang sangat unik di perusahaan untuk membantu para pengambil keputusan dalam menentukan langkah apa ke depan perusahaan yang baik ya, yang Selalu ya, yang sustainable gitu kan ya. ya. Jadi kita juga udah terbiasa berkoordinasi dengan ahli-ahli yang memang bukan bagiannya akuntan, tapi misalnya ada di outside scope-nya akuntan. Jadi kita udah biasa misalnya nih ketika kita menyusun laporan keuangan terkait PSAK 24 nih, imbalan kerja, kita kan berhubungan dengan aktuaris kan bukan akuntan ya. Nah, kita udah biasa berkomunikasi dengan tenaga ahli di luar bidang akuntan. Jadi kita udah biasa nih kerjasama dengan nanti ahli lingkungan. Jadi kita bisa menerjemahkan apa itu yang ada di laporan para ahli lingkungan ke dalam laporan informasi posisi keuangan. Jadi nanti para pengambil keputusan bisa ambil decision yang lebih akurat ya Kak Monika ya. Berarti itu ya linkage-nya ya. Kenapa sih akuntan ini menjadi garda terdepan? Karena kita tuh di situ memegang seluruh data, terus kita tuh bisa memberikan opini untuk mengambil keputusan para stakeholders dari perusahaan tersebut gitu. Dari mana? Dari laporan keuangan. Iya. Mungkin itu yang juga menjadi perdebatan Kak Monika. Jadi kan laporan keuangan cuman ada angka-angka aja, kok bisa ada hubungannya sama sustainability nih gitu kan. Nah, justru itulah yang sekarang sedang menurut saya pribadi
menurut saya pribadi ini suatu yang revolusioner ya. Hmm. Jadi IFRS Foundation itu sudah membentuk yang namanya International Sustainability Standard Board. Ini dia jadi satu level dengan International Accounting Standard Board, Dewan Standar yang menyusun standar laporan keuangan. Jadi mereka ada di dalam suatu organisasi yang sama, jadi bisa nantinya menghubungkan informasi yang ada di laporan keuangan dan informasi sustainability. Jadi standar yang disusun itu namanya Sustainability Disclosure Standard. Nah, itu juga salah satunya ya, Kak Pera ya. Kalau dulu kita tuh cuma mengenal yang namanya IASB, Nah, ya. Accounting Standard Board. Terus sekarang tuh ada lagi namanya IFSB. Itu apa sih perbedaannya? Kok kayaknya IASB ini kita belum tamat nih. Terus dia udah ada lagi yang baru. Terus mereka berdua bernaung di bawah IFRS Foundation. Boleh nggak Kak Pera dieksplor sedikit, diceritain ada apa sih sebenarnya, kok kenapa banyak banget badan-badannya gitu kan? Iya, ini sampai ada istilahnya nih. Di dunia sustainability framework dan standar itu sampai ada istilahnya alfabet soup kamu. Saking banyaknya singkatan, banyaknya framework, kayak mungkin teman-teman udah paling familiar sama istilahnya GRI, Global Reporting Initiative. Ada GRI, ada SASB, ada CDSB, ada CDP, ada TCFD. Ini kalau saya sebutin mungkin semua abjad udah kesebut ya. Ada kamusnya ini. Ada kamusnya sih ya. Makanya sampai disebut alfabet soup. Nah, dengan banyaknya standar-standar ini yang sangat macam-macam ini, jadinya tuh investor, pembaca laporan keuangan, terus kemudian pemerintah, perusahaan juga bingung. Ini sebenarnya saya kalau mau nyusun laporan sustainability itu pakai yang mana gitu? Kepada siapa harus kita mengacu? Iya, ini kan banyak banget gitu, dan setiap framework ini objektifnya, tujuannya beda-beda, kemudian targetnya beda-beda gitu. Sementara kan ya yang namanya perusahaan kalau bisa waktunya jangan habis bikin laporan gitu ya. Juga banyak biaya kan? Nah, biayanya kan jadi tinggi. Ini sangat costly, kemudian jadinya tidak efisien. Sedangkan yang namanya usaha harus efisien dong ya. Nah, akhirnya melihat hal seperti itu sebetulnya terlihat bahwa dibutuhkan suatu framework yang komprehensif, yang juga sebaiknya itu bisa menghubungkan dengan informasi laporan keuangan. Karena kan yang namanya usaha itu pasti tentu UUD ya, ujung-ujungnya pasti kan profit ya, cuan dong. Iya ya, jadi tapi kan gimana caranya supaya kita balik lagi bisa memenuhi kebutuhan saat ini tanpa compromising atau mengorbankan kebutuhan future generation ya. Tujuan utama tadi kan. Betul, konsep prinsip utama dari sustainability. Jadi oleh karena itu di sini IFRS melihat ada demand. Ada demand sepertinya ini kita harus buat suatu yang namanya komprehensif standar yang bisa menghubungkan tadi ya antara informasi keuangan dan juga sustainability. Dan akhirnya dia mengumumkan, dia meminta pendapat para stakeholder. IAI juga waktu itu juga salah satu yang memberikan komentar. Iya dong, kita harus terlibat nih. Jadi saat itu disimpulkan bahwa memang harus ada dewan yang menyusun standar yang lebih komprehensif gitu. Dan IASB ini dia dibentuk sekarang sudah konsolidasi dengan alfabet soup yang tadi Kak Mon. Jadi TCFD, SASB itu semua akan gabung di ISSB, kecuali GRI ya, karena memang format laporan yang disampaikannya beda. Gitu. I see. Jadi memang kenapa dia bernaung di bawah IFRS Foundation itu ya karena memang IFRS Foundation successfully ya dengan IASB-nya. Betul. Dia mengambil kesempatan itu, kenapa nggak kita buat aja gitu ya, sehingga para pembuat laporan keuangan ini tidak harus refer kemana-mana gitu ya, ke sini aja gitu kan maksudnya. Terus progresnya udah sampai mana tuh dengan teman-teman dari ISSB? Jadi ISSB ini baru fresh from the oven banget nih. 26 Juni minggu kemarin baru menerbitkan yang namanya IFRS S1 General Requirement Sustainability Disclosure dan IFRS S2 Climate Related Disclosure. Jadi ini adalah standar perdananya ISSB. Mungkin kalau teman-teman yang lebih familiar sama PSAK, IFRS S1 itu ibaratnya kayak PSAK 1. Jadi dia mengatur mengenai bagaimana kualitatif informationnya, karakteristiknya, kemudian kapan harus report, kemudian apa sih prinsip-prinsip utama yang ada di laporan itu gitu. Jadi udah lahir ya, udah terbit nih laporannya buat teman-teman semuanya. Sustainability enthusiast, kalau ISSB akhirnya sudah menerbitkan IFRS S1 dan IFRS S2.
kalau teman-teman juga followers, subscriber setia YouTube IAI di tahun kemarin tahun 2022 tuh juga sebenarnya IAI tuh full setahun tuh hanya membahas mengenai perkembangan ya yang digadang-gadang akan menjadi IFRS S1 dan IFRS S2 ya. Jadi kalau teman-teman refresh lagi, buka lagi tuh bisa banget. Walaupun memang dari exposure draft ke standar finalnya ada perubahan, tapi prinsip-prinsip utamanya tetap sama. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen dengerin nih ini apa ya pembahasannya, bisa cek ke YouTube-nya IAI ya Monica ya. Tentu, makanya langsung subscribe, terus pasang notification. Jadi kalau kita upload langsung ting gitu ya. Nah, kan kalau tadi kita ngobrolin mengenai ISSB ya, Kapera ya, tahun lalu juga nggak sekali dua kali gitu, Vice Chair dari ISSB itu kasih speech ya di acara-acara IAI. Terus kalau dengan IAI dan Indonesia sendiri tuh seperti apa progresnya? Apa sih yang udah kita lakukan? Kalau tadi Kapera udah bilang kita submit loh, komen, kita submit ini, kita kasih masukan dan lain sebagainya. Kalau boleh diceritain sedikit apa? Apa sih kontribusi kita? Iya. Ya, thank you Kak Monica for the question. Jadi IAI ini menurut saya pribadi tuh termasuk yang sangat gercep. Soalnya dari September 2020 ini saya masih ingat banget. Waktu itu baru muncul paper-paper, consultation paper dari Group of Five, kumpulan beberapa standarnya sustainability. Kemudian juga dari IFAC, kemudian juga ada dari IFRS. Mereka mulai memunculkan publikasi-publikasi terkait standar yang komprehensif. Nah, melihat hal itu di sini DPN kita yang memang sangat visioner ya. Jadi kita saat itu langsung merespon dengan membentuk yang namanya Task Force Comprehensive Corporate Reporting. Jadi Task Force Comprehensive Corporate Reporting atau Task Force CCR ini tugasnya kita menganalisis, mengkaji perkembangan sustainability terkini untuk kita lihat nih, kita responnya seperti apa. Apa nih yang kita perlu lakukan. Jadi kita juga raise awareness, kita sosialisasi, kita adakan berbagai webinar juga seminar. Kita juga nggak cuma raising awareness aja nih, tapi kita juga bekerja sama dengan regulator-regulator terkait. Kita diskusi, kita kasih update, kita saling kasih update, terus kita sama-sama ngobrol nih ke depannya seperti apa gitu ya. Dan mungkin menurut saya salah satu achievement yang membanggakan adalah kita terlibat di B20 Task Force. Jadi B20 itu adalah suatu engagement group di bawahnya G20. Jadi kita diskusi untuk kasih masukan kepada para pemimpin G20. Kita jagain dari awal ya. Jagain dari awal banget. Udah gitu pas di akhir kemarin, akhir 2022 saat acara kongres nih, kita udah ubah ADART sehingga nanti dewan kita itu nambah sama Dewan Standar Keberlanjutan. Persis seperti IASB dan ISSB. Betul. Jadi saat ini masih dalam proses. Nanti kalau misalnya udah dibuka akan info-info ya Kak Monik ya. Pasti semua informasi mengenai hal-hal baru di IAI itu pasti akan kita post di sosial medianya IAI. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, dan subscribe YouTube-nya IAI ya. Betul, aku lihat juga Task Force CCR ini juga rajin ya menerbitkan publikasi ya Mbak Vera ya. Betul, jadi kita secara berkala kita kan di tim teknis kita pelajari beberapa update. Nah kita sharing juga untuk teman-teman dalam bentuk publikasi. Jadi publikasinya bisa diakses di websitenya IAI, IAI global.or.id, juga bisa diakses di beberapa postingan sosial media kita ya di Instagram ya. Betul. Dan kalau teman-teman anggota IAI udah download IAI Lounge, nah di situ juga ada. Jadi semuanya paket lengkap banget. Udah gitu bisa cek juga sekalian nih pelatihan-pelatihan atau kursus terkait sustainability karena ini perkembangannya pesat banget. Jadi harus up to date ya Monica ya. Harus up to date karena sebenarnya perkembangannya tuh juga cepet banget keluar. Ya betul. Ini kan sustainability ini ISSB dari 2020 ya, mereka udah mulai konsultasi sampai akhirnya sekarang ini menurut saya dalam waktu 3 tahun ini pesat banget perubahannya. Jadi benar-benar harus selalu update nih kita nih.
Nah, satu lagi ya Mbak Pera yang mau aku tanyakan buat teman-teman akuntan Indonesia dimanapun teman-teman berada ini, yang masih zero knowledge nih seperti yang Mbak Pera tadi bilang, ini tuh hype-nya dari 2020 gitu ya, IFRS Foundation mulai mengkaji dan lain sebagainya sampai dalam kurun waktu les dari 3 tahun udah jadi sebuah standar baru gitu. Itu kan, advance banget gitu, tapi selalu ada, the first time in forever. Iya. Stepnya apa nih Iya. Kak Pera buat temen-temen yang akuntan profesional yang, wah kalau gitu FOMO. Aku harus apa? Apa yang harus dipersiapkan? Apa sih baby stepnya buat temen-temen semua? Ya, yang pertama mungkin bisa pahami dulu ya, sebenarnya prinsip-prinsip dasar sustainability itu apa. Nah, itu juga tentunya bisa bisa dilakukan melalui, belajar lewat publikasi-publikasi, salah satunya tadi ya Kak Monica ya, publikasi yang kita di, IAI juga sudah susun, sudah ada 7 publikasi saat ini, atau teman-teman juga bisa ikut lewat, pelatihan-pelatihan PPL yang disediakan oleh IAI. Nanti bisa cek lewat IAI Lounge ya Kak Monica ya. Betul. Ya jadi, dan juga, ini adalah sesuatu yang menurut saya juga sangat penting. ISSB itu IFRS S1 dan S2 itu mungkin teman-teman udah jiper duluan nih lihat, aduh apa nih GHG emission gitu kan ya, karbon. Tapi jangan khawatir teman-teman, itu sesuatu yang bisa banget dipelajari. Tapi ISSB ini itu, akan sangat bisa, mudah dipahami oleh orang-orang yang pertama sudah paham PSAK juga. Karena ISSB ini dia itu, tadi ya di awal ya, spiritnya itu kan ingin menghubungkan antara laporan, sustainability, bagaimana risiko dan kesempatan yang didapatkan oleh perusahaan terhadap laporan keuangan kan. Jadi untuk teman-teman yang udah menguasai PSAK, ini akan lebih mudah lagi untuk bisa memahami konsep yang ada di, ISSB gitu. Jadi sebenarnya kalau udah punya bekal si pengetahuan mengenai PSAK, IFRS dan lain sebagainya tuh, jadi ini bukan sesuatu yang, lain lagi ya, bukan sesuatu yang baru lagi kalau misal udah punya berbekal itu bisa. Ya, jadi nggak dari nol amat gitulah Kak Mon lah ya. Dan ini juga jadi kembali lagi ke pertanyaan Kak Mon yang tadi di awal. Kok kenapa, harus akuntan nih? Ya. Karena this is it gitu. You have to know accounting standard, but you have to also know about sustainability. Nah kalau kita tinggal nambah nih yang satu nih, belajar yang sustainability ya, udah deh jadi juara ya, jadi difference maker deh langsung kita ya. Kak Pera sebagai seorang akuntan ya, seberapa confident sih Kak Pera untuk akuntan lead sustainability issue towards net zero? 100% confidence ya. Ini terlalu optimis gak sih? Aku suka percaya diri tinggi seperti ini. Ya kan kita aim high lah ya. try hope for the best, prepare for the worst ya. Jadi karena untuk net zero ini kan sesuatu yang memang saat ini juga perusahaan-perusahaan belum banyak berani untuk disclose ya. Mereka belum banyak berani untuk claim nih kapan mereka bisa achieve misalnya target karbon, pengurangan emisi karbon tertentu. Nah dengan adanya para akuntan kita bisa bantu identifikasi nih kira-kira kemampuannya seperti apa, lihat dari historicalnya seperti apa, kemudian kerjasama dengan subject matter expert lingkungannya untuk melihat prospek kedepannya seperti apa. Nah kita bisa coba untuk identifikasi itu. Jadi harusnya bisa bantu perusahaan lebih comply ya terhadap ketentuan dari net zero ini. Seneng banget bincang-bincang santai kali ini tuh bener-bener fruitful, banyak informasi yang di-share sama Kak Pera barusan tadi mengenai kenapa sih akuntan gitu ya, dan udah dikasih tahu juga baby stepnya apa supaya teman-teman akuntan Indonesia yang ingin belajar jadi expert juga mengenai sustainability. Jadi makanya harus download IAI Lounge atau follow berbagai macam sosial medianya IAI karena semua informasi semua ada di situ ya Kak Pera ya. Betul. Kita tiap ada event apa langsung lapor nih Kak Monica nih yang pegang sosmednya, kalau nggak nanti dimarahin sama Besti. Oke, terima kasih banyak Kak Pera untuk bincang-bincang. Terima kasih for the opportunity. Thank you so much. Semoga ilmu yang disampaikannya bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube IAI dan follow semua sosial media IAI.
teman-teman anggota IAI juga bisa download IAI Lounge untuk mendapatkan informasi terkini seputar PPL, sustainability, accounting standard, dan lain sebagainya. Saya Monica Nabilia undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.